Sesaat lagi, segera kami hadirkan Smart Enterprise bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group. Selamat mengikuti. Smart listeners, kalau kita bicara tentang etika, tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari ya, tapi dalam bisnis pun penting untuk kita punya etika bisnis. Karena jika kita ataupun perusahaan kita, bahkan bisnis kita punya etika yang baik dalam berbisnis, pasti dampaknya akan sangat besar, tidak hanya untuk perusahaan ataupun bisnis Anda, keberlangsungannya, dan bahkan juga untuk lingkungan sekitar, bahkan untuk tim-tim Anda. So, apa saja yang menjadi poin-poin penting dalam kita terus memberikan hal positif ya terkait dengan etika bisnis? Hari ini kita akan membahasnya dalam Smart Enterprise dan kami ucapkan selamat malam semua listeners, selamat hari Kamis, masih awal bulan Oktober, semoga semangatnya membara untuk belajar hal baru lagi dalam Smart Enterprise di awal minggu ini. Dan seperti biasa ada Audrey Juwana yang akan memandu siaran hari ini. Dan kita sudah bersama-sama CEO di Jakarta Consulting Group, ada Mbak Patricia Susanto. Selamat malam Mbak Patris. Selamat malam Mbak Audrey, selamat malam smart listeners. Semoga sehat semuanya ya di awal Oktober ini. Yes, amin. Soalnya lagi banyak yang tumbang banget nih Mbak Patris. Audrey juga agak bindeng-bindeng dikit gitu ya. Nah, cuacanya Sudah, cukup ekstrim ya. ya sudah mulai pergantian cuaca ya. Ini Iya, nggak bisa diprediksi lagi cuaca kita hari ini. betul. Sudah memasuki bulan ber dan sudah mulai apa ya? Tiba-tiba hujan, tiba-tiba terik. Tapi jangan lupa untuk minum vitamin dan juga jaga pola hidup Anda, small listeners. Dan hari ini kita membahas topik yang menarik terkait dengan etika bisnis. Mungkin kalau dari kecil orang tua ataupun di sekolah selalu bilang bahwa jadi orang harus beretika gitu ya, Mbak Petris. Cuma kalau dari sisi bisnis banyak yang akhirnya mengesampingkan etika ini untuk profit yang lebih besar. Nah, ini yang harusnya diperbaiki dan menjadi catatan. Tapi mungkin kalau dari Mbak Petris sendiri, seperti apa sih pentingnya punya etika dalam berbisnis? Silakan, Mbak Nah, Petris. kalau pertanyaan berapa pentingnya etika dalam bisnis, pertanyaannya pasti sangat, jawabannya pasti sangat penting gitu kan. Oke. Tetapi seberapa pentingkah profit dalam bisnis? Sangat penting juga. Pertanyaan Oke, berikutnya adalah lebih penting profit mana? atau etika Etika. gitu. Ya. Nah, kalau kita lihat sekarang kan biasanya orang sudah pakai modelnya 3P kan, Aha. profit, people, planet. Apa Ya. kadang-kadang malah dikatakan people, planet, profit paling akhir. Oh. Pertanyaannya adalah percaya nggak sih profit itu paling akhir urutannya Eh, atau profit itu sebenarnya paling besar? Karena kadang Ya. gimana kita mau beretika kalau kita nggak punya uang? Kita punya uang gitu. Karena Ya. ini Ya. kemudian didiskusikan, dibolak-balik, kita lihat seberapa besar sih etika kita dalam berbisnis. Kalau kita lihat etik itu kan sebenarnya luas sekali ya. Kita Hmm. mulai bicara dari perilaku kita sehari-hari atau perilaku perusahaan atau juga kita perilaku apa tuh namanya perusahaan kepada lingkungan. Itu kan Ya. yang kita bilang ESG dan lain sebagainya. Itu yang menjadi sangat-sangat luas. Nah, sekarang kita mau bicara yang mana dulu nih Mbak Audrey? Kita mau ambil Hmm. skop yang mana nih? Karena kalau kita bicara dampak kepada lingkungan, kita bicaranya lebih luas lagi nih etikanya Yes. terhadap Mhm. lingkungan, terhadap anak cucu kita gitu kan, Ya. generasi berikutnya dan lain sebagainya. Ini kita mau skopnya mau seperti apa nih Mbak Audrey? Oke, mungkin etika di perusahaan aja lebih spesifik gitu ya, Mbak Petris ya. Dan juga mungkin Mm-mm. bagaimana perusahaan juga bisa menurunkan etika-etika kepada tim ataupun karyawannya. Karena ini juga yang jadi challenge terbesar ya dalam proses bisnis gitu. Bahwa mungkin apa ya dalam proses bisnis banyak challenge, banyak tantangan sehingga akhirnya orang-orang di dalamnya yang justru mengesampingkan tuh value-value ataupun etika yang sudah dibangun. Jadi mungkin kita harus belajar lagi terkait dengan hal ini. Kalau planet sepertinya nanti next time, karena kita sudah pernah Next juga time yang membahas berat. tentang greenwashing gitu ya. Nanti kita Betul. akan topik lagi. Kalau misalnya semua listeners tertarik, boleh komen ataupun boleh WA gitu ya. So, kita berangkat dulu di awal, Mbak Petris. Sebenarnya etika-etika basic gitu ya, yang harus dimiliki sebuah bisnis ataupun perusahaan tuh yang seperti apa? Mungkin boleh kasih gambarannya, Mbak Petris. Jadi kalau kita lihat kan yang secara umum kan contoh-contoh etika itu dalam berbisnis seperti apa? Pasti adanya kejujuran dan transparansi ya.
Kalau kita memberikan informasi itu harus yang jujur. Kita baru diskusi kemarin itu tentang PHK gitu kan. Ya. Sejauh mana sih kita melakukan PHK dengan etika gitu kan sebenarnya kan? Atau sejauh mana sih kita terbuka dan jujur kepada pegawai kita kalau memang kita mau melakukan nanti ada gelombang PHK gitu kan. Oke. Jadinya kadang-kadang informasi-informasi ini kita simpen nih, kita simpen rapet-rapet biar nggak bocor, biar PR-nya nggak jelek gitu kan, biar jadi gejolak. Kemudian secara satu arah tiba-tiba kita informasikan kita akan ada PHK dan pegawai hanya diberikan waktu yang pendek untuk mencari pekerjaan yang lain. Ya. Itu menjadi dilematis sekarang, kan? Sebenarnya kalau kita bicara etika ini kan sesuatu yang luas ya. Is it ethical or not? Is dilemmatic situation. Nah, di situ kita bicara juga kalau kita PHK orang, kita sudah punya rencana, apakah nggak sebaiknya kita informasikan? Jadi mereka bisa siap-siap gitu kan, fair kan sebenarnya. Ya. Maaf, kita mau ada rencana PHK, kalian siap-siap ya untuk mencari opportunity lain. Jangan beli rumah ya, jangan beli mobil baru ya, gitu kan. Nah, itu yang kadang-kadang ditakutkan oleh perusahaan karena mereka mau ada corporate action, mau ada hal-hal lain yang mereka harus kelihatannya cantik. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi dilematis dan diabaikan oleh perusahaan karena mereka put the profit first, gitu kan. Tapi on the other hand, pekerjanya juga dia baru diskusi tadi pagi ya, pekerjanya juga nggak beretika. Udah tahu nih, dia sebenarnya udah mau keluar. Oh, udah tahu nunggu PHK nih. Bentar lagi saya ada PHK. Saya udah mau dapat pekerjaan baru juga. Dia datang ke HR-nya bilang, Pak, saya minta di PHK dini atau pensiun dini, dinego. Biar apa? Karena saya mengundurkan diri kan saya nggak dapat pesangon ya. Kalau saya di PHK saya dapat pesangon kan. Nah, dia mau dua-duanya, nggak etis juga nih kan. Jadi kadang-kadang kita selalu bilang corporate yang jahat gitu kan. Saya mengatakan corporate itu jahat nih, dia nggak tidak memikirkan orang banyak, dia nggak memikirkan pekerjanya dan lain sebagainya. Di sisi lain pekerjanya kadang-kadang juga berusaha untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya dari perusahaan. Nah, jadi ini harus dibalance nih, dua-duanya harus beretika gitu kan. Bukan dari sisi corporate, sisi employee-nya juga. Salah nggak? Nggak ada yang salah kan? Employee-nya salah nggak mengambil keuntungan lebih dari perusahaannya kalau memang ada peluang tersebut? Sebenarnya nggak salah juga ya Mbak ya. Nah, begitu juga perusahaan salah nggak sih dia menyimpan informasi karena dia takut ada gejolak, sedangkan dia sedang berusaha untuk menghitung, membuatkan remunerasi kompensasi yang sesuai. Nggak salah juga sih. Nah, memang kadang-kadang di situasi ini yang baru kita diskusikan, oh ini nggak beretika lah, ini etikanya kurang, dan sebagainya, yang menjadi blow up. Tergantung nih kita mau lihat dari point of view yang mana gitu. Sebenarnya etika bisnis jadi lebar diskusinya karena tidak ada yang benar dan yang salah gitu kan. Karena semua orang merasa benar dan merasa dizolimi gitu. Oke, kita tahan dulu sampai situ ya. Oke, kita tahan dulu sampai jujur dan pastinya butuh transparansi gitu ya. Nanti mungkin kita lihat lagi prinsip-prinsip apa lagi nih yang harus dimiliki dalam kita beretika bisnis. Jadi jangan kemana-mana semua listeners yang mau tanya, yang mau sharing juga silahkan di 0812 11 12 959. Kami kembali setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami, Smart Enterprise, bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun.
Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Enterprise bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group. Oke, Smart Listeners, kembali lagi dalam Smart Enterprise ya. Kalau kita ngomongin etika tadi, poin pertama cukup menarik, bukan menarik ya, justru semuanya ini harus dimiliki para pekerja dan perusahaan itu jujur dan transparan. Tapi memang jujur dan transparan ini butuh apa ya, batasan lah ya, karena kayaknya kalau dibuka semua ini juga akan menimbulkan satu hal yang bisa jadi pedang bermata dua seperti itu. So next apa lagi nih Mbak Petris yang bisa menjadi etika basic ya dalam berbisnis selain jujur dan Biasanya kita akan transparan? melihat adalah janji perusahaan kepada customer. Oke. Mulai dari kualitas produk, mulai dari apalagi kualitas bahan baku ya, yang katanya banyak mengatakan nggak ada yang tahu gitu, yang tahu cuman kita Ah ya, aja bagian R&D-nya gitu kan. Kita ganti substitusinya, kita bilang barang import, bener kok masih import sedikit gitu. Nggak ada yang tahu. Nah, apalagi kalau sudah terolah ya bahan-bahannya. Nah, ya. itu yang kadang-kadang menjadi pertanyaan. Berapa persen sih yang kita bisa adaptasi dan tidak perlu diinformasikan kepada konsumen, gitu kan? Again, ini masalah informasi juga sebenarnya, tapi juga adalah perilaku kita mau tidak melakukan hal tersebut.
how ethical are we? Kalau kita bilang kita mau 100% ethical, kadang-kadang jadi mahal sekali barang-barang kita. Apalagi Oh, kalau raw materialsnya harus import, kemudian proses importnya tinggi, hmm, cukainya juga tinggi, sehingga kita nggak kompetitif. Sedangkan branding kita adalah branding dari luar negeri. Biasanya kan gitu kan, sekarang kan main ya, brandingnya produk lokal, tapi kemasannya sudah bagus sekali, ya. tapi masih malu bilang produk lokal gitu kan. Jadi bilanglah produk dari Korea, produk dari macam-macam lah, kita tahu sendiri. Nah, di situ kita harus seberapa jujur yang kita mau kepada customer kita, brand promise kita seperti apa. Begitu juga dengan service-service. Atau gampang deh Mbak, paling Ya, gampang nih saya baru makan kemarin, pergi makan. Em, Bu, mau diskon nggak? Kalau diskon, kasih kita Google review 5, saya hmm, kasih diskon 200.000 gitu. Lumayan ya oke, 200.000 ya. lumayan. Ya. Lumayan banget. Ya udahlah ya Mbak, kita mau-mau aja gitu kan. Ya, Padahal kalau dibilang makannya enak banget, ya biasa aja sih gitu kan. betul. Tetapi secara tidak langsung itu kan bukan etikal nggak menurut Mbak Audrey kalau itu? Kurang tepat ya etikanya tapi ya. Kurang tepat, itu kan kita kayak mau beli review sebenarnya kan. Betul. Nah, tapi buat konsumer etikal nggak kita mengiyakan? Nggak etik Iya, juga kan. iya, Sebenarnya nggak menurut etik saya sih sih sebenarnya makannya nggak tapi nggak sampai 5 star, tapi 200.000 betul, lumayan lagi di betul. diskon gitu. Lumayan. Jarang-jarang ya ada yang mau kasih voucher 200.000 Mbak Petris. Langsung potong Terus bill lagi potong kalau lagi. Ya, wah. Siapa yang nggak langsung pengen kasih bintang 5 kalau kayak gitu ya? Nah, hal-hal yang seperti ini sebenarnya adalah skema-skema yang kita menjadi debat juga, etikal apa tidak. Oke, ya, Untuk keuntungan bisnis, ya kita nggak membohongin siapa-siapa kok, nggak sampai kita sakit perut, muntah, nggak kan. Makanannya ya, edible, ya enak-enak juga. Tapi nggak yang sampai bintang 5. Tapi kita dikasih voucher 200.000 ya terima-terima aja kan. Nah betul. ini baru kejadian kemarin nih. Jadi sebenarnya kalau ditanya dengan Mbak Audrey seperti ini etikal apa nggak, itu saya jadi mikir juga. Etik Ya, nggak ya sebenarnya perilaku seperti itu? Kalau kita bilang dari sisi inovatif apa tidak? Inovatif gitu kan. inovatif sekali ya. Inovatif sekali kan. Dan saya kalau suruh datang lagi dikasih voucher 200.000 lagi ya mau-mau aja sebenarnya gitu kan. Nah Betul. itu jadinya kadang-kadang ethical, inovatif, progresif itu jadi hal yang tipis-tipis nih. Mau dari sisi yang mana kita lihat? Apakah kita mengelabuhi konsumen lain kalau kita mendapatkan 5 star rating di Google kita? Hmm, Maybe. Kenapa ya, banyak influencer juga yang dibilang katanya enak banget biasa aja kan kalau setelah ya, kita betul. makan di restorannya gitu. Karena Ya, em, hal-hal yang seperti itu memang menjadi gray area. Kenapa bisnis etik itu kalau kita terlalu jujur, nggak laku dong Mbak gitu kan. Bu, kalau saya nggak hire orang untuk ngantri-ngantri di depan toko saya waktu pembukaan, nggak viral dong. Terus nggak ada yang tahu dong kalau kue saya itu enak banget. Make sense, but is it ya, ethical? Is it right? Kita nggak merugikan siapa-siapa kan? Pertanyaannya begitu. hmm, ya, Next step-nya adalah pertanyaannya adalah saya merugikan siapa? Nggak merugikan siapa-siapa kan? Ya mungkin kalau makanan kita bilang is a taste kan. Tapi kalau ya. kita damaging sampai ada masalah kesehatan, kita damaging other people's health and safety, itu baru yang kita bilang sangat tidak ethical. Jadi memang ini a gray area kalau kita bicara bisnis etik, dan itu harus kita jelaskan dan kita sepakati secara manajemen, kisah how ethical are we gitu Ya. kan. How ethical are we? Karena kalau kita mau 100% bisnis di Indonesia, apalagi ya kita highlight bisnis di Indonesia, bisa nggak kemana-mana gitu kan. Mhm. Tapi kalau kita 50%, are we that kind of company? Itu yang mesti Ya. dipertanyakan. Are we that kind of company? Kita mau membohongi customer kita untuk pendapatan kita sangat tinggi. Atau kita mau mungkin kita delivering brand promise kita only 80%, only 75%, masih bisa nggak? Mhm. Sebenarnya ini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Karena kalau ethical itu kan bagaimana moral kita, moral dari para manajemen ini untuk ke masyarakat luar, dan bagaimana kita answering to ourselves tentang eh,
tindak tanduk kita sendiri. Nah, itu yang menjadi permasalahan di dunia bisnis etik. Sejauh mana sih kita mau melakukan hal tersebut, gitu sih. Jadi Oke. ini sebenarnya topik yang menarik, tetapi yang harus dilakukan adalah agreement di manajemen Yes. bagaimana atau level of ethics di perusahaan kita sejauh mana. Mhm. Itu yang harus dijawab. Kita mau seberapa ethical dalam perusahaan kita. Ya, sehingga ini juga yang akan diturunkan ke seluruh karyawan yang ada di perusahaan tersebut gitu ya, ataupun seluruh orang yang akan membawa value itu ke orang-orang di sekitar, bahkan ke klien dan customer. Nah, untuk menyamaratakan ataupun menurunkan etika-etika tersebut, apakah memang perlu apa ya, samakah dengan culture gitu ya, Mbak Petris ya? Atau mungkin memang harus di-training kah ataupun Hmm. diinformasikan atau seperti apa sebenarnya, Mbak Petris? Sebenarnya itu hampir mirip ya, Mbak ya. Jadinya ethic, culture is part of same coin lah. Kita Ya, bilangnya bahwa etik itu diturunkan ke culture. Setelah kita culture. mendefinisikan what type of company we want to be, kita bisa Mhm, menurunkannya menjadi culture-nya seperti apa sih. ya, Perilaku yang kita toleransi itu sejauh mana sih, gitu kan? Inovasi yang seperti tadi itu, kita membeli rating 5 dengan memberikan voucher 200.000 itu di company ini kita anggap ethical apa kita anggap inovatif. ya. Nah, itu kalau kita tanggap ethical dan inovatif ya diperbolehkan. Hmm, Tetapi kalau kita bilang oh itu nggak ethical karena berarti bohong nih customernya, kita membohongi customer, ya ya jadi jangan gitu kan. ya. Tapi kadang-kadang ada industri juga, Mbak. Ada industri yang mengatakan Em, apalagi kalau kita bicara di industri-industri yang berhubungan langsung dengan kesehatan ya, kita ambil aja klinik Ya, kecantikan, ya. rumah sakit dan lain sebagainya. Hal-hal yang seperti itu nggak etikal karena Mhm, dampaknya langsung gitu betul. kan. Kalau kita cuma bicara servis, aduh susternya galak lah, perawatnya judes ya itu mungkin masih ya oke lah kita masih Leren ya. bisa apa namanya mitigate ya. Tapi Yes. kalau sampai ada dokter malpraktek atau ada obat yang sangat bisa memberikan dampak berkelanjutan, itu harus diinformasikan. Jadi itu ada industri practice, Oke. ada kemudian corporate practice yang kemudian kita sambungkan dengan budaya. Budaya Mhm, kerja kita seperti apa nih? Budaya kerja kita sehari-harinya seperti bagaimana yang kita bisa terima? Perilakunya bagaimana? Kalau gampangnya lah Gen Z sekarang yang mhm. banyak body punching gitu kan. Oke. Saya nggak di kantor tapi saya nitip dong diabsenin. Ethical Betul. nggak? Nggak Tapi etis. kerjaan saya beres karena saya Ya. telat karena saya ngelembur kemarin. Boleh nggak? Oke. Boleh Nah, itu nggak? Kan saya tergantung overtime lagi nggak ya. dibayar. Tapi kenapa saya Betul. harus datang on time? Ya saya nitip Yes. dong. Ethical nggak? Nah, hal-hal yang seperti ini kadang-kadang kalau tidak diturunkan dalam perilaku-perilaku yang jelas dan ada contohnya, jadi bias. Nah, lebih Oh, baik kalau bagi perusahaan punya code of conduct jelas nih. Kalau kita menilainya adalah dari kehadiran, ya udah mhm, berarti harus hadir on time. Atau betul. kita nilainya dari apa KPI. namanya result, ya kita Mhm, berarti hadirannya nanti kan. Tetapi tidak semua pekerjaan bisa berdasarkan result ya. Kalau betul. pekerjaan adalah receptionist gitu ya harus angkat telepon ya ya harus datang gitu Harus kan datang nggak ya. bisa nggak datang. Nah itu Heeh, adalah jadi dinilai dari kehadiran. Nah mhm, hal-hal tersebut yang harus diturunkan oleh perusahaan sehingga kita bisa menilai nih ini sesuai atau tidak. Jadi culture-nya mau seperti apa dicerminkan di situ. Sejauh mana etik dicerminkan dalam culture masing-masing perusahaan pasti berbeda-beda tergantung industrinya juga. Itu yang kita lihat sejauh ini yang paling berguna dan paling bisa diterima oleh semua lapisan di mhm. organisasi. Yes, jadi harus clear di awal ya. Karena tadi Audrey sempet apa ingat juga cerita temen Audrey itu terkait dengan titip absen dan akhirnya karena apa ya? Karena excuse dan juga temen yang ngeliat kok kayaknya jadi iri, ada cemburu juga gitu ya. Karena mungkin diperbolehkan dan lain sebagainya karena tidak ada
ya tadi ya, kesepakatan di awal. Jadi ini menjadi satu concern yang penting smart listeners untuk bisa, mmm, apa ya, merunutkan ataupun juga menjelaskan apa-apa saja boundaries-nya. So, nanti kita akan lanjut lagi terkait dengan etika bisnis dan juga mungkin kita boleh angkat kasus-kasus yang juga cukup, viral beberapa waktu lalu terkait dengan, mempekerjakan anak di bawah umur, terus juga perempuan dan lain sebagainya. Mungkin ada isu-isu yang cukup menarik kita bahas setelah yang satu ini ya, Mbak Patrice ya. Dan semua listeners jangan kemana-mana, kita break dulu, tetaplah bersama kami dalam Smart Enterprise. Tetaplah bersama kami, Smart Enterprise, bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Enterprise bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group. Masuk ke sesi yang ketiga, smart listeners, dalam Smart Enterprise. Nah, ini Audrey mau singgung sedikit terkait dengan
isu perempuan gitu Mbak Petris, karena kan juga banyak ya terkait gender ini dipermasalahkan gitu. Mungkin masih ada beberapa perusahaan yang masih melihat laki-laki di atas perempuan, ataupun justru perempuan-perempuan yang dalam tanda kutip mungkin sedang dalam kondisi hamil, terus juga mungkin lemah kondisinya, menstruasi juga sekarang sudah ada juga peraturannya tuh. Nah, ini nih seperti apa sih sebenarnya aturan-aturan ataupun etika-etika perusahaan yang bisa dicontoh, atau mungkin ada hal-hal yang baik dari perusahaan-perusahaan yang pernah Mbak Petris lihat ataupun Mbak Petris dalami gitu terkait dengan apa ya, perempuan, Mbak Petris silakan. Iya. Nah, ini pertanyaan yang sulit untuk saya sebenarnya kalau kasus-kasus perempuan ini nih. Oke. Karena gini, kita selalu melihat kan undang-undangnya ada nih, ada yang Yes, apa namanya tadi cuti menstruasi ya Mbak ya. menstruasi Dan betul. kemudian ada juga cuti untuk kehamilan bila ada bermasalah sampai dengan 6 bulan gitu kan dengan Ya, catatan dokter gitu kan. betul. Dalam satu sisi perusahaan pasti harus honoring ya, harus mengikuti peraturan tersebut. Mhm. Tapi dalam sisi lain kita juga lihat kasihan juga perempuannya. Kalau dia Betul. 6 bulan nggak kerja, waktu dia kembali bekerja, apakah posisinya masih ada? Betul. Apakah itu tanggung jawab perusahaan untuk memastikan posisi dia harus ada? Nggak juga kan? Ya. Bisa jadi dia didemosi karena teman-temannya udah naik, dia masih di situ. Nah, ini kasus-kasus seperti ini bagi saya sendiri secara pribadi, jadi sebenarnya ini downgrade atau tidak ya, gitu kan? Mhm. Jadinya yang tadinya memberikan fasilitas menjadi pertanyaan untuk perusahaan, ngapain saya hire perempuan? Mendingan saya hire yang laki, nggak akan cuti hamil kan 6 bulan kan? Ya, ya, ya. Dia nggak akan ada cuti menstruasi kan, kalau yang laki kan? Nah, hal-hal yang seperti itu sebenarnya melimit gerak perempuan tersebut. Tapi dalam satu sisi saya juga mengerti itu adalah fasilitas yang memang harus diterima, yang dapat diambil lah gitu ya. Nah, dilema etikalnya di sini adalah bagaimana perusahaan men-treat itu dan fair. Dan Oke. sebenarnya memberikan beban lagi kepada para perempuan ini untuk bisa berkompet dengan laki-laki. Karena kalau dihitung, kalau kita ngomongnya datanya aja, kalau Yes. dihitung, itu produktivitasnya sejauh mana nih? Apakah dia memang bisa lebih produktif atau tidak? Kalau dia sama produktivitasnya, harusnya kita ngomongkan gender pay ya Mbak ya. Harusnya Betul. bayarnya sama dong gitu Ya. kan. Tapi kalau kita hitung dengan cuti-cutinya banyak, bagaimana dia bisa gender pay kalau Hmm. diberikan fasilitas terus menerus. Nah, jadi kita bicara lebih broad lagi nih mau kemana? Betul. Yang penting adalah kalau kita bicara paling fair adalah result oriented. Mhm. Selama resultnya ada sama dan atau lebih baik, ya dia harus dapatnya lebih baik. Seperti itu. Jadi entah dia mau ngambil cutinya misalnya 2 minggu, tapi resultnya sama dan dia bisa, berarti kan dalam 2 minggu dia kerja, dia produktivitasnya sama dengan laki-laki yang bekerja 1 bulan gitu kan. Betul. Oke. Itu harusnya yang diapresiasi, bukan waktu kerjanya. Tapi maaf saja, banyak juga perusahaan yang masih menghitung kehadiran di kantor itu menjadi produktivitas. Oh, Nah, yes. ini yang menjadi mindsetnya mau kemana nih? Seperti Mhm. itu, Mbak. Mungkin kalau Mbak Audrey ada contoh-contohnya atau ada kasus-kasusnya mungkin bisa di-sharing juga, Mbak. Yes, karena waktu itu Audrey lupa, teman Audrey juga sempat gitu ya, memang mau cuti hamil tapi karena perusahaan juga lagi sedang krisis, akhirnya secara halus gitu ya Mbak Petris, dikatakan bahwa ketika cuti ini tidak mendapatkan take home pay dan secara halus memang sepertinya disuruh untuk resign gitu. Nah ini kan Ya. Eee, cara-cara perusahaan mungkin, apakah ini juga masuk ke dalam etika yang baik gitu atau seperti apa Mbak Petri? Ya, itu sebenarnya adalah gini, cara yang halus itu adalah suruh resign, karena dia nggak bisa PHK gitu kan. Tapi Betul. kalau kondisi perusahaannya nggak baik, itu mungkin ya memang harus diskusi dua arah, Mmm, dinegosiasikan mana bisa didapatkan. Em, Banyak perusahaan yang nggak beretika adalah sebenarnya bisa mampu iya. gitu kan, tapi nggak mau. Gitu. Beda ya. Kalau Yes. kalau mau dan tidak mampu tuh beda ya Mbak ya. Kalau memang Ya, kan beda sekali. kondisinya nggak mampu, kondisi perusahaannya kurang baik ya oke mungkin kita masih bisa memahami. Tapi Yes, yes. kadang-kadang dia mampu tapi nggak mau. Nah itu yang baru nggak beretika. Itu yang baru kita bilang itu adalah mengambil hak orang lain
Itu yang nggak boleh. Selalu kan kita mengatakan tidak boleh mengambil hak orang lain. Kalau kita bilang kita nggak ngambil kok Mbak, kita ngurangin aja ya nggak boleh juga gitu kan. Nggak ngambil tapi kita ngurangin nggak boleh. Kurangi. Tapi kalau memang dia tidak mampu dan sudah bernegosiasi dan mau, itu yang kita anggap masih beretika. Tinggal sejauh mana perusahaan ini jujur. Itu Yes. kadang-kadang nggak kelihatan jujur karena sebenarnya ownernya, kalau kita perusahaan keluarga ya, kelihatan masih mampu, masih mobil Iya. Marsnya masih berjejer gitu kan. Oke. Tapi dia Ya. suruh bayar cuti nggak mau. Nah, itu yang kita bilang juga memang nggak bisa disubsidi sedikit ya Pak ya. Uang bensinnya dari mobilnya dialihkan ke Alihkan. pegawainya masuk nggak bisa. Kecuali kalau memang sudah habis semua asetnya, nah itu Oh, baru kita diskusi hal yang berbeda. Seperti itu. Jadi balance-nya tidak bisa setiap kasus disamakan, tetapi harus kita lihat case by case-nya seperti apa. Banyak koma kita lihat ya memang nggak mau aja, nggak usah wanita. Kita bicara orang pensiun. Udah mau iya. pensiun nih di Masih PHK. ditahan-tahan. Setelah Iya. dihitung lebih murah di PHK Oh, daripada dipensiunkan. Gitu kan wah. ada komponennya. Iya. Sedangkan strategi HR-nya adalah membuat paket pensiun besar sehingga Mhm. orang tertarik untuk stay. Setelah dia stay mau pensiun, maaf Pak, kita PHK, hilang sudah paket pensiun, itu baru tidak beretika. Itu kan jadinya strategi A dihancurkan dengan strategi B, gitu kan. Iya. Sedangkan orang sudah berdedikasi di situ karena mau mengincar paket pensiunnya. Oh, Nah, betul. itu yang sering kita lihat terjadi. Tapi kalau tadi masalah gender, itu biasanya kita lihat tuh case by case-nya seperti apa, gitu. Mhm. Oke, oke. Ini menarik gitu ya bahasan. Aku jadi ingat juga nih case kemarin yang sempat viral. Aku lupa seorang ASN kalau nggak salah Mbak Petris yang tiba-tiba kaget gitu ya. Ternyata uang pensiunnya itu cukup besar, hampir miliaran, dan dia Mhm. nggak ngerasa gitu ya untuk akhirnya uang tersebut bisa mencapai angka tersebut gitu. Nah ini kan berarti apa ya pengelolaan yang baik dari perusahaan. Terus juga mungkin apresiasi dari perusahaan gitu ya. Nah kalau itu kan tadi dari ASN gitu, kalau dari perusahaan mungkin korporasi yang cukup besar, haruskah juga gitu ya dicermati terkait dengan pengelolaan? Karena banyak juga yang terkendala ketika pensiun, uangnya kok nggak sesuai atau justru uangnya kok kayaknya tinggal setengah dan bahkan juga sulit untuk dicairkan gitu. Gimana Mbak Petris terkait dengan hal ini? Itu kan sekarang sudah ada aturannya baru lagi ya, Oke. aturan pensiun kan sudah ada ya, hitungannya Mhm. seperti apa. Tinggal kadang-kadang memang ada perusahaan yang baik banget, jadi membuat orang lain jadi kurang baik gitu. Sebenarnya mereka Oke. gosok bisa extend gitu kan. Ya. Ada di beberapa perusahaan seperti yang saya tahu, direktur-direktur lama atau manajer-manajer lama, mereka belikan insurance, mereka buatkan investasi dan lain sebagainya, diurusin gitu. Nggak perlu loh, nggak ada aturannya, tapi dia melakukan itu sehingga orang merasa, kok perusahaan saya nggak begitu ya, ini perusahaan saya Heeh. kurang baik. Sebenarnya nggak ada aturannya, tapi Iya. kayak tadi itu ada orang yang sampai setelah pensiun, loh sama bosnya udah, oh saya selama ini saya udah cicitin kamu apartemen. Jadi Mhm. itu adalah uang kamu, kamu sewa-sewain aja tuh untuk pensiun kamu. Kan baik banget kalau kayak gitu. Ya, Jadi nanti betul. eh, kenaikan gajinya selama ini mungkin nggak terlalu tinggi, tapi ternyata uang kenaikannya sama bosnya disimpan sendiri, diinvestasikan untuk beli apartemen, investasikan beli emas dan lain sebagainya, sehingga waktu dia pensiun dia sudah dapat passive income. Jadi bosnya Mhm. tahu kalau anak buah saya nih saya kasih duit gelondongan 3 tahun juga pada habis diambilin anak cucunya Betul. dia. Nah, ini Ya. saya beli nih passive income nih buat dia dan lain sebagainya. Kalau dia mau jual ya jual aja nggak apa-apa. Tapi Mhm. ada bos yang memang sangat baik, sangat mikirin sehingga orang lain kelihatannya kayak jelek banget gitu. Nah, Iya. ini kadang-kadang kita bilang, aduh, baik banget sih, untung sekali kalau dapat orang-orang seperti itu. Tapi biasanya di perusahaan-perusahaan yang mana gajinya nggak terlalu besar, karena mereka Betul. juga saving untuk masa depannya. Nah, ini yang kadang-kadang dilematis dengan kondisi-kondisi sekarang. Em, Mhm. Kalau kita lihat pensiun itu sejauh mana mereka harus terima, yang penting tadi itu tidak mengambil hak orang, gitu kan. Tidak menyalahi peraturan, minimal mereka harus terima
apa yang menjadi haknya. Itu yang harus dilakukan. Masalahnya paperwork-nya kadang-kadang tidak sesuai. Nah, paperwork-nya ini administrasinya tidak sesuai karena memang dengan persetujuan dari pegawainya juga, gitu kan. Banyaklah sekarang yang kita lakukan itu. Sehingga nggak bisa nuntut. Nah, itu sebenarnya tadi lagi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Kalau sama-sama setuju dengan aturan mainnya, itu kita anggap ethical. Yes. Gitu. Jadi harus ada penjelasan yang sangat-sangat jelas. Waktu kita bilang administrasinya nggak rapi, tapi sama-sama tahu, sama-sama setuju, ya sudah kita jalankan itu dan tidak boleh bilang tidak etikal perusahaannya karena sepakat gitu kan. Yes. Ini yang kadang-kadang harus dibalikan bahwa perusahaan mengambil uangnya. Nggak Betul. juga. Itu harus kadang-kadang administrasinya yang nggak rapi. Itu yang memang harus disepakati dari awal. Ya, kesepakatan di awal ya, supaya mengunci perilaku ataupun tindakan-tindakan keputusan yang akan kita ambil. Nah, setelah ini mungkin Mbak Petris boleh bantu kita gitu ya, terkait dengan etika dan profit. Karena pasti banyak orang yang pengen profit dulu deh daripada etikanya gitu ya. Atau justru ada beberapa yang punya value gede gitu ya. Saya etika dulu, profitnya nanti belakangan. Tapi kalau dikaitkan dengan keberlanjutan ataupun kesuksesan bisnis, mana yang lebih baik gitu Mbak Petris, nanti kita akan highlight di sesi terakhir gitu ya. Dan untuk Anda juga semua listeners, jangan kemana-mana, masih ada satu sesi terakhir dalam perbincangan malam hari ini di tanggal 3 Oktober 2024 bersama Audrey Juwana dan juga Mbak Patricia Susanto hanya di Smart Enterprise. Tetaplah bersama kami, Smart Enterprise, bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang,
Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Enterprise bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group. Oke, Small Listeners, kita masuk ke sesi yang terakhir, di mana sebelum ke konklusi gitu ya, mungkin aku izin bacakan beberapa pertanyaan Mbak Petris. Semoga sempat semuanya kita bacakan gitu ya. Kali ini dari Pak Andre yang ada di Jakarta Barat. Mbak Petris izin tanya, kalau misalnya dalam bisnis kita ataupun perusahaan kita ada salah satu karyawan yang melakukan penipuan ataupun juga hal-hal yang tidak bercela di luar perusahaan. Sebenarnya seperti apa nih kita sebagai owner ataupun perusahaan gitu ya menindak karena sebenarnya perilaku yang tidak beretika ini dilakukan di luar perusahaan. Silakan, Mbak Petris. Oh, oke. Yang bagus. Jadi kan bukan di dalam perusahaan, tetapi di Betul. luar ya. Luar, yes. Kalau dia dalam posisi cukup tinggi, biasanya boleh kok kita di aturan perusahaannya, again ya, kita harus kesepakatan dari kedua belah pihak ya. Kalau etika itu Oke. kan mana yang baik, mana yang kita tolerir dan mana yang tidak, itu sudah tertulis di peraturan perusahaan biasanya. Jadi kalau hal-hal seperti mabuk di luar gitu kan, di luar jam kerja, itu kalau ada perusahaan yang makan itu kita tidak tolerir, itu ada di peraturan perusahaan, boleh kok ditindak gitu. Oke. Tetapi kalau tidak ada dalam aturan perusahaan nggak boleh ditindak gitu kan. Tinggal kita menuliskannya serinci apa dalam aturan perusahaan kita. Jadi contohnya gini, sebagai ambassador atau wakil dari perusahaan, Anda harus A, B, C, D gitu Yes. kan. Nah, kalau Anda melanggar berarti itu juga apalagi menggunakan seragam kantor atau membawa identitas Betul. kantor itu berarti Anda dianggap melanggar. Itu identitas kantor termasuk bawa kartu nama di dalam tas. Itu juga sudah dianggap Oh, sebagai membawa identitas kantor. Itu ya. berarti Anda melanggar. Jadi harus benar-benar mikir kalau mau bertindak itu seperti apa. Karena banyak yang percaya apa yang dia lakukan di luar belum lakukan di dalam, Yes. nanti-nantinya juga akan dilakukan di dalam juga. Jadi mendingan langsung Ya. ditindak. Itu boleh-boleh saja, asal jelas aturannya. Kadang-kadang nggak jelas, itu saja. Dan bukannya nggak jelas, jelas ditulis, nggak dibaca. Kemudian dijadikan isu bahwa dia membacanya, menandatanganinya karena tertekan. Seperti itu. Nah, Ya, ini ini yang harus di-manage. Jadi manage expectation-nya harus sama gitu loh, Mbak. yes. Ini kan kasus-kasus yang banyak juga ditemui kemarin, seperti apa namanya, orang-orang yang pakai seragam gitu ya, terus marah-marah di jalan, viral, dan akhirnya dilakukan, Minta maaf. ya minta maaf dan akhirnya untuk apa ya, memperbaiki nama perusahaan, akhirnya dipecat dan lain sebagainya. Nah ini berarti sah-sah saja ya Mbak Petris ketika dilakukan ya? Sah aja. Itu Oke. sah-sah aja. Itu banyak yang dilakukan, ada banyak yang terkejadian seperti itu dan itu sah-sah aja. Karena itu kita percaya apa yang dilakukan di luar bisa dilakukan di dalam juga, tinggal tunggu waktunya aja kan. Apalagi kalau sampai mencelakakan orang dan lain sebagainya, itu hal-hal yang tidak bisa ditolerir. Itu sah-sah aja. Oke. Satu lagi pertanyaan Mbak Petris, ini dari Bu Sukma yang ada di Yogyakarta. Mbak Petris, bagaimana cara handling perusahaan yang sempat terlihat ataupun terekam gitu ya, melakukan sesuatu yang tidak etis gitu ya? Apa tindakan yang bisa kita lakukan? Apakah cukup dengan meminta maaf saja atau seperti apa? Aku jadi ingat juga nih case di mana salah satu em,
gerai makanan Mbak Petris di sebuah mall gitu ya, di mana ternyata di etalasenya ada tikus gitu ya, dan akhirnya dia membakar semua dan juga menutup, gerai tersebut. Nah ini apakah kalau kita ngomongin makanan kan nggak etis ya, ada, sosok Kotoran ya. binatang yang menjijikan gitu ya. Tapi belum tentu juga sebenarnya, gerai tersebut, bisa jadi dari pengelolaan hotel yang, sorry, pengelolaan mall-nya yang kurang baik. Seperti apa Mbak Petris penanganannya? Ya, itu kalau itu kan ethical ya, itu kan bukan etik tapi first response to bad Mhm. PR gitu kan Oke. sebenarnya kan. Itu kan PR crisis gitu kan. Apa yang harus Heeh, dilakukan? You have to do an action di mana itu ekstrim. Kalau enggak pasti nanti semua gerainya akan terimbas gitu kan. yes, Eh, itu kayak kita bilang itu kan product damage gitu. Narik semua produk-produk dari market karena satu aja yang kena, semuanya harus kita tarik, itu kan kerugian yang luar biasa ya. Nah, yes. itu adalah keputusan krisis di perusahaan. Tapi kalau etikal apa tidak tuh misalnya kalau kita tahu nih eh, ada, ya mungkin nggak usah tikus ya, mungkin Ya. ada jatuh lah, makanan jatuh diambil lagi gitu Ah belum 5 detik hah. gitu Oke, kan. Boleh nggak sih sebenarnya kalau kejadian di dapur kan kita nggak tahu ya Mbak ya, nggak itu kelihatan ya, nggak betul. kelihatan, nggak ada yang ngeliat Iya, juga, daripada masak nanti pada komplain lama lagi, ya heeh, udahlah nggak kotor-kotor amat gitu kan betul. misalnya ya. Jatuhnya bukan di lantai, jatuhnya masih di meja, mungkin bisa lah ya gitu. Nah, Mhm, itu ethical apa enggak gitu kan. Tinggal standarnya mau seperti apa yang kita terapkan. Em, Kalau kita bilang ethical enggak, ya pastinya enggak ethical, ya udah jatuh kok ditaruh lagi. Tapi daripada nanti yes. komplain gimana? Oke, berarti kan harus ada step-step berikutnya. Itu lebih ke crisis management sebenarnya, bukan masalah Yes. etik, tapi lebih ke crisis management. If things goes wrong, what are you going to do? Gitu. Mhm, Jadi lebih ke oke. sana, lebih ke arahnya management crisis and how you gonna handle it. Nah, hal-hal apa yang boleh kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan, seperti itu sih, Mbak. Oke, mungkin sebelum ke kesimpulan terkait dengan keberlanjutan bisnis dengan kaitannya profit serta etika, Mbak Petris, apa sih sebenarnya challenge-challenge yang dirasakan perusahaan ataupun pelaku bisnis untuk bisa terus mengedepankan etika ini gitu ya dalam setiap proses bisnisnya? Mbak Petris, silakan. Tadi itu sebenarnya kita selalu kalau etik tuh memiliki satu pertanyaan aja, apakah kita merugikan orang lain atau tidak? Selama Oke. kita tidak merugikan orang lain, sebenarnya tidak apa-apa. Mhm. Apakah kita akan merugikan, itu kan ada tingkatannya ya Mbak ya, 1 sampai Ya. 10, mungkin 1 sampai 100 juga bisa di tingkat seperti itu kan. Mhm. Dari yang ya tadi itu kayak cuman Google review ya, dia nggak rugi-rugi banget lah gitu kan, sampai juga Betul. dengan kita eh, untuk alam, planet dan lain sebagainya, itu baru kita kerugian tingkat tinggi. Eh, kita ada di mana sekarang? Mhm. Kadang-kadang etik itu selalu kita lihat dari dua sisi. If we don't do this, what happened to that, gitu kan. Misalnya tadi yang kita belum sempat bahas adalah yang child labor gitu kan Mbak. Ya. Banyak yang di dunia ini mengatakan nggak boleh child labor, anak-anak harus sekolah. Sedangkan di keluarga di pedalaman, kalau Mhm. anak sekolahnya aja nggak ada, kalau anaknya di rumah siapa yang jaga? Yes. So, is it ethical to leave the child alone, Mhm. atau lebih baik dibawa dan dijaga bersama dengan keluarganya? Nah, Betul. itu yang tidak bisa black and white. Jadi pertanyaannya Hmm. adalah kita merugikan orang atau tidak. Ya. Kalau kita mengambil hak-haknya, tidak. Kalau kita tidak mengambil, itu nggak apa-apa sebenarnya. Mhm. Apakah profit first atau ethic first, itu adalah yang jawaban dari masing-masing perusahaan yang harus set sendiri. Mhm. Bagaimana kita ngesetnya adalah tadi itu, kita bisa buat buku code of conduct, kita bisa buat aturan perusahaan yang jelas sehingga kita tahu ini boleh, ini acceptable, dan ini tidak acceptable. Sampai situ sebenarnya sudah cukup. Sehingga Mhm. kita bisa mengukur juga profit kita gimana sih. Oh, kita kalau sama orang yang utang kepada kita sampai sejauh mana? Oh, Mhm. apakah sampai dia em, bisa stres gitu, atau yang penting dia punya itikat baik untuk mengembalikan. Gitu kan banyak kan ya, orang-orang yang utang pada perusahaan gitu kan, sampai utangnya kadang-kadang lebih tinggi daripada gaji pokoknya dia gitu kan. Nah, itu apa mau Oh, dipotong semuanya? Kalau dipotong semuanya, imbasnya gimana? Nah, hal-hal yang seperti itu yang kita harus
buat regulasinya. Oh, berarti dia nggak boleh utang dengan perusahaan lebih dari 20% dari Ya, gajinya. Nah, itu jadi kalau kita memberikan berarti kita yang salah. Berarti yang betul. unethical adalah perusahaannya karena kita menjerumuskan orang ke tempat lain. Nah, itu yang kita jaga dan itu harus diberi pemahaman manajemen cash-nya dan lain sebagainya kepada para pekerja kita. Itu yang harus kita lakukan. Kalau kita tidak memberi pemahaman itu berarti perusahaannya unethical. Jadi set Ah, of unethical itu banyak sekali listnya dan mhm. tergantung nih kita mau seperti apa, kita mampunya bagaimana. Oh, saya nggak mampu untuk membuat training, tapi kita bisa refer orang itu untuk harus ikut training gratis mah banyak ya sekarang ya. Yes. Pengetahuan tuh banyak sekali. Nah, itu yang kita harus petakan dan harus kita berikan. Itu baru perusahaan yang ethical. Jadi, Oke. it's not black and white. Yang penting adalah kita tahu mau sampai mana levelnya dan seberapa jauh toleransi kita kepada perilaku-perilaku yang kita anggap tidak etikal atau mengurangi hak orang lain. Nah, seperti itu sih Mhm. Mbak mungkin. Oke, ini langsung masuk ke kesimpulan berarti ya Mbak Petris ya. Sudah bisa kita rangkumkan bahwa memang etik atau tidak etiknya itu kembali lagi ke perusahaan masing-masing dan apa ya penting sekali untuk kita memetakan bagaimana boundaries-nya gitu ya sehingga ketika bekerja, ketika beraktivitas sehari-hari bahkan juga ketika apa ya reach out dengan klien dan customer kita bisa terus tetap membawa value dari perusahaan ataupun bisnis kita. So, semoga insight ini bisa membuat kita semua listeners bisa bekerja dengan etika yang baik, etika yang sesuai dengan perusahaan masing-masing. Begitu juga kita ucapkan terima kasih untuk Mbak Petris untuk waktunya malam hari ini. Terima kasih Mbak Petris. Kita ketemu 2 minggu lagi berarti Dua ya di minggu minggu lagi ya. ya, Terima kasih di smart bulan listeners. Oktober. Yes, kalau gitu so listeners terima kasih. Mohon maaf untuk beberapa pertanyaan yang belum sempat terbaca. Kita akan bahas di 2 minggu lagi gitu ya. Jangan kemana-mana, setelah ini akan ada program menarik. Kalau begitu kami pamit, small listeners. Sampai jumpa dan sukses untuk Anda. Anda baru saja mengikuti Smart Enterprise bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group. Terima kasih dan sampai jumpa.